Salam adik-adik, pada pagi yang indah ini kita beribadah dengan ibadah online, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih-Nya, buat kelawatannya sepanjang hari. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berserta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, buat kelawatanmu sepanjang hari. Tuhan Yesus, berkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya nanti. Hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan pujikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus. Bersaksi terus sampai bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan pujikan Allah Roh Kudus. Penuhi kami.
Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap hamba-Mu yang melayani, urapi juga anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang penuh kelemahan ini hanya kami panjatkan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyaksikan video ini. Komik Alkitab Anak Pentakosta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat. Lalu Adik-adik, firman Tuhan yang kita saksikan bersama-sama, kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-21. Temanya adalah Petrus dipenuhi Roh Kudus. Adik-adik, kita masih ingat ya, kalau Petrus dulu sebelum Tuhan Yesus disalib, Petrus menyangkal 3 kali. Ya. Setelah itu Tuhan menampakkan diri di Sungai Tiberias. Dia mengatakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Ya, kalau Petrus
mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan pemberita Injil. Seperti firman Tuhan tadi, ya, disangka di suatu kelompok orang percaya, di situ ada Petrus bersama-sama dengan murid-murid yang lain dan bersama orang-orang percaya. Mereka berkumpul di situ. Di situ Allah luar biasa, ya, memenuhi murid-murid Tuhan Yesus beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi di sekitar rumah itu, adik-adik, disangkanya yang ada berada di rumah itu mabuk, ya adik-adik. Tapi Petrus yang dulu penakut, sekarang dia oleh karena Roh Kudus dia dimampukan, ya, untuk menyatakan dia bangkit keluar bersama ke-11 murid lainnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak mabuk. Dan Petrus mengatakan kepada orang-orang yang di sekitar itu, dia mengatakan bahwa semuanya ini karena Roh Kuduslah, bahwa semuanya itu sudah dinubuatkan di kitab Yoel. Adik-adik, melalui firman Tuhan pagi hari ini, Petrus yang dulu penakut, yang dulu menyangkal Tuhan sampai 3 kali, sekarang diubah oleh Tuhan, ya. Adik-adik, Petrus karena Roh Kudus memampukan Petrus menjadi pemberita firman Tuhan, menjadikan pemberita Injil. Dan di situ banyak orang yang mendengarnya, ya. Di situ 3.000 jiwa mendengarkan khotbah Petrus. Adik-adik, kalau kita lihat minggu dulu Petrus, ya, yang menyangka 3 kali, sekarang setelah dipenuhi oleh Roh Kudus mampu, ya, menjadikan Petrus menjadi penginjil. Seperti pujian tadi mengatakan, ya, bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Begitu juga pagi hari ini, kalau Petrus dipakai oleh Tuhan, begitu juga dengan adik-adik yang mungkin adik-adik kalau mau ulangan takut, ya, kalau mau lomba takut, nggak pede, ya. Tapi Tuhan bisa mengubah seperti Petrus. Bukan hanya Petrus saja yang dipakai, tapi adik-adik juga dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita. Begitu juga adik-adik, kita nggak perlu menginjil atau gimana, ya, tapi tindakan kita menjadikan suratan-suratan Yesus. Adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan bukan hanya memakai Petrus saja, ya, beserta murid-murid lainnya, tapi adik-adik juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita firman Tuhan atau menjadi saksi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Mengatakan, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Kita ulang lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Adik-adik, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami berucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini boleh tertandang hati anak-anak-Mu dan boleh
memperbaharuinya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memakai Petrus menjadi pemberita Injil maupun menjadikan saksimu, begitu juga Kau pakai anak-anakmu menjadi saksimu. Tuhan Yesus, inilah